pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita, masih dalam judul yaitu Injil dalam Kitab Galatia, di mana Paulus mengajak kita saat ini untuk kembali mengingat akan kehidupan daripada Yesus sendiri, di mana kita harus menjadi saksi bagi orang lain, bagi orang yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Dan bagaimana caranya? Marilah kita mempelajari kehidupan daripada Yesus, agar kita pun dapat memantulkan karakter Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, tempat tinggal kita, dimanapun kita berada. Kita dapat memantulkannya, walaupun kita tidak menggunakan kata-kata untuk menyampaikan Injil itu, tetapi kita menggunakan akan karakter Kristus, perbuatan yang Tuhan telah rindu kita kembangkan di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi yang hidup bagi mereka. Sebelum kita mempelajari pelajaran yang indah ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama pada saat ini dalam judul Menanggung Beban yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 2 sampai 5. Selain memilih orang yang jatuh, memulihkan orang yang jatuh, apakah petunjuk lain yang Paulus berikan kepada orang-orang percaya di Galatia? Kata Yunani yang diterjemahkan beban dalam Galatia 6 ayat 5 adalah baros. Secara harafiah merujuk kepada beban berat dan beban yang seseorang harus pikul pada jarak jauh. Namun seiring waktu, entah bagaimana, itu menjadi metafora untuk semua jenis masalah atau kesulitan, seperti beban kerja sepanjang hari yang panas. Sementara konteks langsung dari perintah Paulus untuk saling menanggung beban memang mencakup penyimpangan moral dan sesama orang percaya yang disebut dalam ayat sebelumnya. Konsep menanggung beban yang Paulus pikirkan jauh lebih luas. Instruksi Paulus menunjukkan beberapa wawasan spiritual tentang kehidupan Kristen yang tidak boleh diabaikan. Galatia 6 ayat 2 sampai 5. Dikatakan di sini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, jadi pelajaran kita menanggung beban. Apa pelajaran yang kita akan ambil atau kita akan gali untuk dapat dimengerti saat ini? Bagaimana Paulus ingin mengajak kita untuk dapat melihat orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita bersosial dengan baik, bagaimana kita berfungsi bagi orang lain. Seringkali kita hanya melihat akan diri kita sendiri tanpa melihat keberadaan orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita mengatakan bahwa aduh, beban saya terlalu berat sehingga saya tidak sanggup membantu akan orang itu. Tapi ingat, saat kita menolong satu dengan yang lain, saat kita saling membangun satu dengan yang lain, di saat itulah beban yang tadinya kita sendiri pikul adalah beban yang sangat berat. Itu akan memuatkan kita dengan pengalaman dari saudara-saudara kita. Dan di sini pun Paulus menghimbau kepada kita agar kita pun dapat melihat bagaimana inilah yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Bagaimana Yesus dapat merasakan kesusahan orang lain. Bagaimana Yesus saat melihat akan orang-orang atau tetangganya atau orang-orang di sekitar yang membutuhkan pertolongan, dia pun merasakan itu. Dan saat ini pun Yesus merasakan apa yang kita hadapi. Walaupun dia sudah berada di surga, saat dia melihat masing-masing kita bergumul dengan kehidupan dosa kita, dia merasakan itu. Dia rindu agar dia mau mengambil kita. Tapi yang menjadi kendala adalah apakah kita mau mengundang dia?
Apakah kita mau bekerja sama dengan Dia sehingga Dia dapat mengambil kita dari kehidupan dosa itu, digantikan dengan kehidupan yang baru. Oleh karena itu marilah kita melihat pelajaran yang sangat indah. Dikatakan pertama seperti yang dicatat oleh Timothy George, semua orang Kristen memiliki beban. Beban kita mungkin berbeda dan ukurannya dalam ukurannya dan bentuknya dan jenisnya bervariasi tergantung kepada ketentuan nasib hidup kita. Bagi beberapa orang itu adalah beban pencobaan dan akibat dari kejatuhan moral, seperti dalam ayat 1 di sini. Bagi orang lain mungkin itu adalah penyakit fisik dan atau gangguan mental atau krisis keluarga atau kekurangan lapangan kerja atau kesaliman atau sejumlah hal lain. Tetapi tidak ada orang Kristen yang bebannya yang bebas dari beban. Jadi sangat luar biasa. Dikatakan kita mungkin mempunyai beban yang berbeda. Di sini berbeda ukuran, berbeda bentuk, bervariasi. Karena kita, walaupun kita hidup dalam satu rumah tangga, banyak beban yang berbeda. Kakak beradik pun banyak beban yang berbeda. Tetapi yang menyatukan kita yaitu kasih Kristus. Jadi apapun beban dari kehidupan kita, apapun permasalahan itu, Tuhan sanggup meringankan akan setiap beban itu. Dalam ayat dikatakan bahwa marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan meringankan akan pikulan yang kita pikul itu. Tuhan sudah mengundang kita, tapi tergantung kita saat ini. Apakah kita akan mengambil keputusan untuk memberikan beban kita kepada Kristus, atau kita mau hanya terus memikul beban kita sendiri? Sini Tuhan pun mengajak kita, memberikan kepada kita bahwa walaupun kita tidak bebas dari beban kehidupan di dunia ini, kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai seorang yang mau terus menolong kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Datanglah kepada Tuhan. Seberat apapun beban kehidupan kita, seberat apapun dosa yang kita pikul, datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup meringankan beban kita. Oleh karena itu, mulailah berlatih dari hal-hal terkecil di dalam kehidupan kita, dalam setiap pilihan-pilihan kita. Berlatih untuk dapat melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga saat kita menghadapi setiap situasi seberat apapun itu, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan tersenyum bahagia walaupun kita mempunyai beban-beban yang sangat berat. Ya, yang kedua tadi, yang pertama itu semua orang Kristen memiliki beban. Yang kedua, Tuhan tidak bermaksud agar kita menanggung semua beban kita sendiri. Sayangnya seringkali kita jauh lebih suka untuk membantu orang lain, untuk membantu membawa beban mereka, daripada kita mengizinkan orang lain untuk membantu kita memikul beban kita sendiri. Paulus mengecam sikap kemandirian ini di dalam Galatia 6 ayat 3 sebagai kesombongan manusia. Ketika kita menolak untuk mengakui bahwa kita juga memiliki kebutuhan dan kelemahan, kesombongan semacam ini tidak hanya menjauhkan kita dari penghiburan orang lain, tetapi juga mencegah orang lain memenuhi pelayanan yang Tuhan minta untuk mereka lakukan. Ya, jadi yang kedua, Tuhan tidak bermaksud agar kita menanggung semua beban kita sendiri. Ya, Tuhan menciptakan kita, umat-umat manusia yang berada di dunia ini. Ya, bagaimana kita harus saling membantu satu dengan yang lain, bagaimana kita harus saling menolong satu dengan yang lain, bagaimana kita harus saling mengerti satu dengan yang lain. Ya, inilah bagaimana Tuhan yang ingin menunjukkan ya bahwa Dia sangat mengasihi kita. Ya, bagaimana Dia juga memakai orang lain ya untuk datang untuk menolong kita. Ya, tentunya Tuhan tidak sanggup menolong kita, tapi bagaimana Tuhan ingin supaya kita saling mempunyai kerjasama yang baik. Ya, supaya bagaimana kita saling peduli satu dengan yang lain. Ya, karena kita ciptaan Tuhan. Tuhan ciptakan kita di dunia ini. Ya, tentunya untuk saling melengkapi satu dengan yang lain.
Yang terakhir, Tuhan memanggil kita untuk menanggung beban orang lain. Karena melalui tindakan kita, maka penghiburan Tuhan dinyatakan. Konsep ini dibangun pada kenyataan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Ya, jadi bagaimana gereja itu adalah tubuh Kristus. Ya, kalau satunya sakit, berarti semuanya merasakan akan kesakitan itu. Ya. Kemudian dikatakan sebuah ilustrasi tentang hal ini ada dalam kata-kata Paulus. Tetapi Tuhan yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. 2 Korintus 7 ayat 6. Perhatikan bahwa penghiburan Tuhan tidak diberikan kepada Paulus ya melalui doa pribadinya dan menanti-nantikan Tuhan, tetapi melalui persahabatan dari seorang teman dan melalui kabar baik yang ia bawa. Ya, jadi pada saat Paulus pun mungkin mengalami gejolak dalam kehidupannya. Ya, bagaimana Tuhan mengutus akan seorang sahabat, akan orang-orang di sekitarnya untuk kembali menyemangati Paulus di dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan. Bagaimana Paulus harus membagi bebannya kepada setiap sahabat-sahabatnya. Ya, sehingga apa yang dia tanggung terasa ringan. Ya, apa yang dia laksanakan mungkin akan berjalan dengan lancar. Persahabatan manusia di mana kita saling menanggung beban ini merupakan bagian dari maksud Tuhan bagi umatnya. Ya, jadi bagaimana inilah maksud Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, kita hidup di dunia ini ya untuk sementara. Bagaimana Tuhan telah menyiapkan suatu tempat yang penuh dengan kedamaian. Ya, kalau kita tidak menciptakan kedamaian di dunia ini, maka kita akan merasa aneh untuk pergi ke dunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oleh sebab itu Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk kita berlatih dari hari ke hari. Ya, untuk saling peduli satu dengan yang lain, untuk terus belajar akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga pada saat kita masuk ke negeri yang Tuhan sudah siapkan, kita merasakan inilah kedamaian yang sebenarnya, kedamaian yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Apakah yang mencegah Anda untuk mencari pertolongan? Sombong, malu, kurangnya kepercayaan, rasa kemandirian? Jika membutuhkan, mengapakah tidak mencari seseorang yang Anda percayai dan meminta orang ini untuk berbagi beban Anda? Ya, jadi bagaimana kita harus datang kepada Tuhan? Ya, kita harus meminta petunjuk. Tuhan, bantu saya. Ya, saya membutuhkan seseorang. Ya, walaupun kita sudah mencurahkan akan isi hati kita kepada Tuhan, tapi kita ingin ya seseorang yang datang untuk seseorang yang nyata dapat menyemangati kita. Ya, inilah yang Tuhan ingin supaya kita bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Ya, kita mempunyai pemikiran yang sama, kita mempunyai hati yang sama untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, biarlah di dalam kehidupan kita